Ada peradaban kuno yang mampu membuat pedang yang canggih untuk zaman mereka. Ketika kamu melihat ini, kamu akan berpikir sejauh mana kemampuan manusia, bahkan tanpa peralatan modern. Ikuti aku. Ini adalah 20 pedang dan bila kuno yang tidak hanya mematikan, tapi juga keren untuk dilihat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Mari kita mulai dari nomor 20, yaitu pedang Nawi II muncul pada akhir zaman perunggu, sebelum besi menjadi umum digunakan. Pedang ini dibuat sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, atau lebih dari 3000 tahun yang lalu. Desainnya pertama kali terlihat pada bangsa Mycenaean di Yunani, sebuah peradaban yang dikenal karena peperangan dan kota-kotanya yang kuat. Tapi tidak berhenti di situ. Pedang ini dengan cepat menyebar ke seluruh Mediterania dan mencapai Eropa Tengah. Pedang ini masih digunakan bahkan ketika zaman mulai berubah. Pedang ini memiliki midrib, yaitu bagian yang menonjol di tengah bila yang memberikan kekuatan sambil tetap menjaga sisi pedang tetap tipis dan tajam. Kebanyakan pedang ini memiliki panjang 60 hingga 75 cm, pas untuk menebas dan menusuk. Pedang ini dicetak dari perunggu dengan tang, yaitu bagian yang terhubung ke gagang. Ada lubang-lubang di bagian ini sehingga bisa dipasang dan diikat dengan kuat. Pada versi yang lebih mahal, gagangnya dihiasi, kadang-kadang terbuat dari perunggu yang mengkilap atau memiliki detail yang menunjukkan status pemiliknya. Pada awalnya, banyak pedang yang mudah rusak di bagian yang menghubungkan bila dan gagang. Mereka memperpanjang dan memperkuat tang, serta memperbaiki bentuk bila agar lebih kuat. Dalam mempelajari logam ini, para ahli menyadari bahwa pembuatannya tidak sekedar mencampur-campur saja. Biasanya, perunggu yang digunakan mengandung 10 hingga 12% timah, yaitu logam yang membuatnya lebih kuat. Namun, timah juga memberikan sedikit fleksibilitas agar tidak mudah patah. Ini adalah hasil dari pengetahuan membuat logam yang diwariskan selama banyak generasi. Menjelang runtuhnya zaman perunggu, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, terjadi pergerakan besar-besaran manusia. Ada para pejuang yang berpindah tempat, melakukan perjalanan, dan membawa teknologi mereka. Termasuk di dalamnya adalah desain pedang ini. Akhirnya, desain ini ditiru oleh para pandai besi di Italia. Selanjutnya, budaya-budaya di Eropa Tengah seperti budaya Ohnfield dan budaya Hallstatt, kelompok-kelompok yang termasuk di antara pengguna besi pertama di Eropa juga mengikuti. Ini bukan sekedar pedang biasa. Seiring besi menjadi lebih mudah didapat, sekitar tahun 1000 hingga 900 sebelum Masehi, desain yang sama tetap ditiru. Namun kali ini menggunakan logam yang baru. Meskipun bahannya berubah, mereka tidak mengubah bentuknya. Begitu efektifnya desain itu. Pada tembikar, figurin, dan ukiran batu dari akhir zaman perunggu, bentuk bila seperti daun yang sama juga terlihat. Ini cocok dengan pedang asli yang ditemukan dalam penggalian. Artinya, ini bukan sekadar dekorasi. Benda ini benar-benar digunakan dalam pertempuran. Nomor 19, pedang Latin milik bangsa Celt. Pedang ini dinamai dari tempat bernama Latin, sebuah situs di Swiss di mana jenis pedang seperti ini pertama kali ditemukan. Bangsa Celt, sebuah kelompok kuno di Eropa yang dikenal dalam seni dan peperangan, membuat pedang ini. Pedang ini digunakan dari abad ke-5 hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi pedang ini digunakan dalam peperangan selama beberapa ratus tahun. Bilahnya panjang dan ramping serta terbuat dari baja. Biasanya, pedang ini dilengkapi dengan sarung tempat menyimpan pedang yang dibuat dengan detail dan dekoratif. Panjangnya biasanya sekitar 70 hingga 85 cm, tapi ada juga yang lebih panjang. Bilahnya lurus dan memiliki dua sisi yang tajam. Mereka menggunakan teknik yang disebut pattern welding, yaitu menggabungkan lapisan-lapisan baja agar menjadi lebih kuat. Seperti menumpuk lapisan-lapisan logam yang ditempa hingga menjadi satu bilah yang solid. Teknik ini sudah dilakukan oleh bangsa Celt beberapa abad sebelum menjadi umum di Eropa. Tapi yang paling mencolok di sini adalah sarung pedangnya. Terlihat spiral, lengkungan, dan pola-pola seperti daun serta berbagai bentuk lainnya. Namun karena terbuat dari bahan-bahan yang mudah membusuk, biasanya bagian-bagian ini tidak lagi utuh sekarang. Yang tersisa hanyalah bagian-bagian logam seperti pommel dan pelak pelindung. Pada beberapa pedang yang ditemukan di Inggris dan Perancis, terlihat bahwa gagangnya masih terbentuk dengan baik. Banyak juga pedang yang ditemukan di sungai-sungai seperti Thames dan Marne. Karena itu, para ahli percaya bahwa pedang-pedang ini mungkin dipersembahkan sebagai bagian dari ritual. Beberapa lainnya berasal dari makam para prajurit bersama dengan perisai dan tombak.
Ini menunjukkan bahwa pedang itu penting tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam budaya dan kepercayaan mereka. Ada orang Yunani dan Romawi kuno yang mengatakan bahwa pedang Celt mudah bengkok. Tapi menurut penelitian modern, itu bukan karena kualitasnya lemah. Bila pedang itu memang sengaja dibuat fleksibel di bagian tengah dan keras di bagian tepinya. Artinya, pedang itu bisa menyerap benturan tanpa mudah patah. Sebuah pedang yang kuat di medan perang. Nomor 18, kopes dari Mesir kuno. Pedang ini muncul sekitar tahun 1800 sebelum Masehi dan digunakan hingga masa Kerajaan Baru ketika Mesir sedang sangat kuat. Yang unik dari pedang ini adalah bentuknya seperti gabungan antara kapak dan pedang. Bentuknya mirip sabit sehingga mudah dikenali. Panjangnya sekitar 50 hingga 60 cm. Bagian lengkung luar dari pedang ini yang tajam untuk memotong, sementara bagian dalamnya seperti kait yang bisa digunakan untuk menarik perisai, tangan, atau senjata lawan. Pada versi pertama, pedang ini terbuat dari perunggu, dibentuk lalu diasah. Namun seiring waktu, mereka mulai menggunakan besi juga. Mereka secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi baru. Pembuatan kopes tidak selalu sama. Untuk yang digunakan bertarung, bagian belakangnya lebih tebal agar kuat, dan bagian sisinya lebih tipis agar tajam. Ada juga tang di sini, bagian yang menempel pada gagang yang diberi kayu dan dipasang menggunakan pin logam agar lebih kuat. Ada beberapa kopes yang memiliki desain detail, kadang-kadang ada ukiran atau dekorasi. Jadi ini bukan hanya senjata, tapi juga simbol kekuasaan. Karena perdagangan dan peperangan, desainnya menyebar ke budaya lain. Tapi sepopuler apapun itu, perlahan-lahan senjata ini juga menghilang. Saat memasuki zaman besi, gaya bertarung pun berubah. Pedang panjang lurus dan zirah yang lebih baik menjadi lebih populer. Karena itu, bentuk melengkung kopes tidak lagi terlalu praktis. Gladius Hispaniensis milik bangsa Romawi. Ini adalah versi paling awal dari pedang Romawi yang terkenal dan salah satu yang terpenting dalam sejarah. Pedang ini muncul pada abad ketiga sebelum Masehi dan didasarkan pada pedang dari suku-suku di semenanjung Iberia. Pedang ini pertama kali terlihat di sini dan kemudian ditiru oleh bangsa Romawi. Panjangnya sekitar 60 hingga 70 cm. Bilanya lurus dan memiliki dua sisi tajam. Pedang ini dibuat untuk menusuk bukan hanya untuk menebas. Dalam studi tentang logam, terlihat bahwa bagian tepinya keras dan bagian dalamnya lebih fleksibel. Pedang ini menggunakan perlakuan panas agar lebih kuat. Pegangannya terbuat dari kayu atau tulang dan terdapat pin logam yang terpasang pada gagangnya. Pedang ini sering digunakan bersama skutum, yaitu perisai besar milik bangsa Romawi. Karena itu, prajurit bisa menyerang sambil bertahan. Ini menjadi keunggulan besar mereka dibandingkan musuh yang lebih mengandalkan tebasan daripada tusukan. Pembuatan senjata ini sudah memiliki standar. Semuanya seragam, tidak asal-asalan. Pedang ini tetap menjadi pedang utama Roma hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Sebelum akhirnya berubah menjadi gaya lain seperti Mainz dan Pompei. Tapi meskipun bentuknya berubah, prinsipnya tetap sama. Bilah pendek, kuat, dan untuk menusuk. Inilah inti dari pertarungan Romawi. Nomor 16, Jian Perunggu Tiongkok. Sebuah pedang dari zaman negara-negara berperang di Tiongkok. Ini adalah masa pertempuran sengit sebelum Tiongkok bersatu. Banyak pedang ditemukan di makam-makam. Dan yang mengejutkan, kondisinya masih baik meskipun sudah ribuan tahun berlalu. Bilahnya lurus dan memiliki dua sisi tajam. Panjangnya sekitar 40 hingga 55 cm, pas untuk satu tangan. Pedang ini dibuat menggunakan cetakan lalu ditempa dan diasah agar menjadi kuat. Dalam studi logam, ditemukan bahwa kandungan timahnya tinggi sehingga bilahnya sangat keras. Ada juga beberapa yang dibuat dengan cara di mana bagian pinggirnya lebih keras dan bagian tengahnya lebih fleksibel. Jadi selain kuat, pedang ini juga tidak mudah patah. Sampai sekarang, penampilannya masih hampir seperti baru, tidak berkarat dan masih tajam. Ini menunjukkan betapa hati-hati dan majunya proses pembuatannya. Karena ujungnya yang runcing dan sisinya yang tajam, pedang ini cocok untuk menusuk dan memotong. Sebuah senjata yang seimbang dan sederhana dalam penampilan, tapi efektif dalam pertempuran. Ketika berbicara tentang Jian Tiongkok, ini bukan hanya senjata untuk bertarung. Pegangannya memiliki guard grip dan pommel. Biasanya terbuat dari perunggu, kayu, atau tulang. Namun lebih dari sekedar senjata, ini juga menjadi simbol status. Para bangsawan, mereka sering dimakamkan bersama pedang mereka. Dan bukan sembarang pedang. Ada juga dekorasi seperti turquoise, giok, dan sarung pedang dengan lapisan mengkilap. Lambat laun, pada masa dinasti Qin dan Han, mereka mulai menggunakan besi dan baja yang lebih kuat daripada perunggu. Karena itu, Jian perlahan-lahan mulai menghilang dari medan perang. Namun, pedang ini tidak sepenuhnya dilupakan.
Nomor 15, Sifos dari Yunani kuno. Sebuah pedang yang mudah dikenali dari bentuknya yang seperti daun. Pedang ini digunakan dari abad ke-8 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Pedang ini digunakan sebagai senjata kedua ketika senjata utama sudah tidak bisa digunakan lagi. Para prajurit Yunani yang disebut hoplites, mereka membawa Sifos sebagai cadangan. Ketika tombak mereka patah atau musuh terlalu dekat, mereka menggunakan pedang ini. Panjangnya sekitar 40 hingga 60 cm. Bagian tengah bilahnya lebih lebar dan menyempit ke ujung. Karena itu tebasannya kuat dan tetap tajam untuk menusuk. Pegangannya terbuat dari kayu atau tulang, bahan-bahan yang kuat. Pegangan ini terpasang pada tang, yaitu bagian bilah yang berada di dalam pegangan. Karena bahan-bahan ini mudah membusuk, biasanya yang tersisa dari hasil penggalian hanyalah bilah dan bagian-bagian logamnya saja. Senjata ini siap digunakan kapan saja saat pertarungan menjadi jarak dekat. Dalam formasi yang disebut phalanx, para prajurit berdiri rapat dan bergerak serempak. Tombak adalah senjata utama. Namun ketika pertempuran menjadi kacau dan berubah menjadi pertarungan jarak dekat, disitulah pentingnya keseimbangan, kekuatan tebasan, dan kontrol. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, pedang lain seperti kopis dan makaira mulai populer. Pedang-pedang ini lebih panjang dan melengkung, cocok untuk pasukan kavaleri. Namun meskipun begitu, Sifos tetap digunakan selama waktu yang lama. Hingga sekarang, pedang ini menjadi salah satu pedang paling ikonik dari Yunani kuno. Nomor 14, Falcata. Sebuah pedang yang berasal dari semenanjung Iberia. Pedang ini muncul sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan langsung terkenal karena bentuknya yang unik. Panjangnya sekitar 45 hingga 60 cm. Lengkungan pada bilahnya memberikan kekuatan lebih pada setiap ayunan. Bagian belakangnya tebal dan hanya satu sisi yang tajam. Kuat tapi tidak berat. Para pandai besi menggunakan teknik untuk menggabungkan berbagai jenis baja agar mendapatkan tingkat kekerasan dan fleksibilitas yang tepat. Ada juga beberapa pedang yang memiliki lekukan pada bilahnya sehingga menjadi lebih ringan namun tetap kuat. Pada versi yang lebih mahal, terdapat desain perak dan ukiran pada pedangnya. Pegangannya melengkung ke dalam dengan kait di ujungnya. Karena itu pedang ini tidak mudah terlepas dari tangan meskipun diayunkan dengan kuat. Ini juga menjadi simbol kekuasaan dan status. Hal ini dapat dilihat pada ukiran dan patung di Spanyol, di mana terdapat para prajurit yang memegang pedang seperti ini. Menurut Livy dan Polybius, tebasannya sangat kuat. Pedang ini mampu memotong perisai dan baju zirah. Mungkin ada sedikit tambahan dalam cerita, namun ada penelitian yang membuktikan bahwa kualitas pembuatannya memang sangat tinggi. Meskipun orang Romawi meniru beberapa tekniknya, mereka tidak menyalin desain yang melengkung. Mereka lebih memilih pedang lurus seperti gladius. Namun meskipun begitu, Falcata tetap menjadi salah satu pedang yang paling unik dan paling mengesankan di dunia kuno. Nomor 13 ini adalah warabite dari Jepang. Namanya diambil dari gagangnya yang mirip daun warabi yang melengkung. Pedang ini biasanya ditemukan di makam-makam kuno di Honshu dan Kyushu. Pedang ini penting bukan hanya dalam pertempuran, tapi juga dalam budaya dan hubungan. Pedang ini seperti jembatan dari senjata perunggu kuno menuju pedang Jepang yang lebih maju. Disinilah mulai terbentuk ide-ide yang akan digunakan dalam pembuatan pedang-pedang berikutnya seperti katana. Panjangnya sekitar 40 hingga 55 cm. Bagian dasarnya lebih lebar dan semakin menyempit ke ujung. Awalnya pembuatannya sederhana saja. Penempahan dasar menggunakan baja. Namun seiring waktu, tekniknya menjadi lebih maju. Mereka menggunakan teknik pelipatan baja dan hanya mengeraskan beberapa bagian saja. Inilah yang menjadi dasar pembuatan pedang Jepang. Yang paling unik di sini adalah gagangnya. Gagangnya tidak terpisah, melainkan sudah menjadi bagian dari baja itu sendiri. Dan ujungnya tampak melingkar atau keriting, berbeda dengan pedang lainnya. Ada juga beberapa bila yang memiliki lekukan atau alur di bagian belakangnya. Ini membantu membuat pedang menjadi lebih ringan tanpa mengurangi kekuatannya. Ada juga beberapa yang memiliki dekorasi seperti perak, fitin perunggu, dan ukiran. Ini menunjukkan bahwa bahkan sejak dulu, orang tidak hanya memikirkan fungsi tetapi juga penampilan. Seiring waktu, Jepang mengembangkan gaya mereka sendiri. Secara perlahan mereka mulai mengeksplorasi lengkungan pada bilah yang menjadi penting di abad-abad berikutnya. Pada abad ke-6 juga menghilang. Ini digantikan oleh pedang-pedang seperti Chokuto dan Tachi yang lebih panjang dan lebih melengkung. Namun meskipun sudah tidak ada, perannya tetap penting dalam sejarah. Nomor 12, Akinakes dari Persia. Sebuah pedang pendek atau belati besar yang dibawa oleh para bangsawan, pejabat dan penjaga kerajaan Kekaisaran Achaemenid. Panjangnya sekitar 35 hingga 50 cm.
Ada midrib, yaitu bagian yang menonjol di tengah agar bilahnya lebih kuat. Pada versi awal hanya menggunakan baja sederhana. Namun seiring waktu menjadi lebih maju, logamnya dilapisi berlapis-lapis dan ujungnya diperkuat. Ujungnya juga diperkuat sehingga sangat efektif untuk menusuk terutama dalam jarak dekat. Pegangannya memiliki desain yang unik. Seringkali ada 3 tonjolan di ujungnya dan ada pelindung pendek yang sedikit melengkung ke arah bilah. Ini dibuat menggunakan baja, perunggu, atau kadang-kadang kayu dan tulang. Pada versi yang lebih mahal ada dekorasi emas, perak, atau inlay. Cara memakainya juga unik karena berbeda dari gaya umum budaya lain. Ini menunjukkan bahwa benda ini bukan hanya senjata, tetapi juga simbol pangkat dan kekuasaan. Ini bukan senjata utama dalam peperangan. Orang Persia dikenal dalam penggunaan panah dan kekuatan. Jadi senjata ini hanya sebagai cadangan ketika pertarungan sudah jarak dekat. Sarungnya seringkali dihiasi, diukir, bermotif, dan kadang-kadang ada gambar hewan. Ada juga cincin-cincin agar bisa digantungkan di sabuk. Dipercaya bahwa desainnya berasal dari Kaukasus dan Asia Tengah sebelum digunakan oleh orang Persia. Setelah kekaisaran runtuh, pedang ini juga perlahan-lahan menghilang. Pedang ini digantikan oleh pedang yang lebih panjang dari dunia Helenistik. Namun hingga saat ini, pedang ini tetap menjadi salah satu senjata paling terkenal dan paling elegan dari Timur Tengah kuno. Nomor 11, pedang Ulfberht milik bangsa Viking. Lebih dari 170 contoh pedang ini telah ditemukan di Skandinavia, Jerman, Finlandia, dan Rusia. Panjangnya sekitar 85 hingga 90 cm. Pedang ini memiliki 2 sisi yang tajam dan terdapat alur pada bilahnya agar lebih ringan tanpa mengurangi kekuatannya. Ketika membahas pedang Ulfberht, disinilah pembicaraan menjadi benar-benar berbeda. Bukan hanya dari segi penampilan, tetapi juga dari kualitas bajanya. Menurut para ahli, banyak dari pedang ini terbuat dari baja crucible, sebuah baja yang dibuat dengan panas yang terkontrol. Logamnya bersih, campurannya merata, dan sangat kuat. Pada masa itu sebagian besar orang di Eropa hanya menggunakan baja biasa. Namun pada pedang-pedang ini kandungan karbonnya tinggi, hampir seperti baja yang lebih modern. Karena sedikit kotoran, pedang ini lebih kuat dan tidak mudah patah atau bengkok. Sementara pedang Viking lainnya masih perlu diperkuat dengan cara dilas, Ulfberht sudah kuat sejak awal karena kualitasnya. Nama Ulfberht yang terukir di bilahnya diyakini sebagai nama seorang master pembuat pedang atau bengkel terkenal. Namun karena menjadi terkenal, ada juga yang menirunya. Ada pedang-pedang yang memiliki nama yang sama, tetapi kualitasnya lebih rendah. Jadi tidak semua yang bertuliskan Ulfberht itu asli. Gagangnya memiliki desain khas Viking. Ada klingard dan pommelnya bisa berbentuk bulat atau terdiri dari 3 bagian. Pegangannya terbuat dari kayu yang dibalut kulit atau kain. Ada juga sarung pedang yang terbuat dari kayu, dilapisi wol dan dibalut kulit untuk melindungi bilahnya. Biasanya benda-benda ini ditemukan di makam para prajurit kaya bersama dengan perisai dan tombak. Beberapa lainnya berasal dari sungai yang mungkin merupakan bagian dari ritual atau persembahan. Sebenarnya sederhana saja. Ini adalah salah satu pedang dengan kualitas tertinggi pada masa itu karena bahan dan pengerjaannya yang sangat baik. Dao dari dinasti Han di Tiongkok. Sebuah pedang yang hanya memiliki 1 sisi tajam dan kemudian menjadi senjata utama di Tiongkok. Awalnya pedang bermata 2 seperti Jian lebih populer, namun seiring berkembangnya pembuatan baja, para prajurit beralih ke Dao. Panjangnya biasanya antara 60 hingga 90 cm. Memiliki sisi yang tajam dan punggung yang tebal. Banyak Dao dibuat dengan menggabungkan berbagai lapisan baja agar lebih kuat. Pegangannya biasanya terbuat dari kayu. Terkadang dilapisi kulit atau tali agar pegangan lebih mantap. Ada juga guard dan pommel yang terbuat dari perunggu atau baja. Karena kuat, senjata ini cocok untuk kampanye yang panjang. Seiring berjalannya waktu, bentuknya juga berubah. Dari bila yang lurus, perlahan-lahan menjadi melengkung. Bersamaan dengan itu, taktik peperangan di Tiongkok juga ikut berubah. Kavaleri menjadi lebih penting, sehingga Dao cocok untuk serangan cepat saat menunggang kuda. Senjata ini lebih efisien untuk pasukan yang besar. Sebelum dinasti Han berakhir, ini sudah menjadi pedang utama di Tiongkok. Nomor 9, kopis dari Yunani kuno. Senjata ini digunakan dari abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi oleh orang Yunani dan pejuang lain di Mediterania. Panjangnya antara 48 hingga 65 cm. Yang unik dari senjata ini adalah bentuknya. Bagian depan bilahnya lebih berat sehingga setiap ayunan menjadi lebih kuat. Memiliki mata pisau yang melengkung sehingga memberikan sayatan yang dalam dan terkontrol.
Senjata ini dibuat dari besi dan kadang-kadang dicampur dengan baja tahap awal. Pada beberapa versi, bagian tajamnya keras dan bagian belakangnya lebih fleksibel. Bukan hanya bilahnya yang unik, tetapi juga gagangnya. Guardnya melengkung ke bawah dan ada kait di ujungnya agar tidak mudah tergelincir dari tangan. Ini sangat penting, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Pegangannya terbuat dari tulang atau gading dan dipasang menggunakan pin logam. Ada juga beberapa yang memiliki dekorasi seperti fitting perunggu dan ukiran. Bentuknya seperti gabungan antara kopis dan pedang lokal. Lama-kelamaan penggunaannya juga menurun. Senjata ini kemudian digantikan oleh pedang yang lebih lurus seperti gladius milik bangsa Romawi. Namun meskipun sudah tidak digunakan, konsep bilah melengkung tetap berlanjut. Hal ini bisa dilihat pada pedang-pedang berikutnya seperti falcata dan syamsir Persia. Number 8, ang spada ng mga... Inilah pedang yang menggantikan gladius sebagai senjata utama Romawi. Pedang ini digunakan dari abad ke-2 hingga abad ke-5 Masehi saat Kekaisaran Romawi sedang berkembang. Pada awalnya, pedang ini terinspirasi dari pedang-pedang yang lebih panjang milik bangsa Celt dan Germanik. Panjangnya lebih dari gladius, biasanya sekitar 70 hingga 90 cm. Bila pedangnya lurus dan memiliki dua sisi tajam. Pada versi-versi terakhir, pedang ini dibuat dengan menggabungkan lapisan-lapisan baja agar lebih kuat. Bagian tepinya dikeraskan, sementara bagian dalamnya tetap fleksibel. Jadi, pedangnya tajam tapi tidak mudah patah. Gagangnya sederhana namun efektif. Ada pelindung pendek, pommel yang bulat atau datar, dan pegangan kayu yang terpasang pada tang. Sarungnya terbuat dari kayu dengan kulit dan logam. Awalnya, pedang ini digunakan oleh pasukan kavaleri karena jangkauannya lebih panjang. Namun, lama-kelamaan, infanteri juga mulai menggunakannya. Ada juga pedang-pedang yang ditemukan di tempat-tempat yang kemungkinan merupakan bagian dari ritual atau persembahan serta di makam para prajurit kaya. Nomor 7, talwar dari India. Pedang ini terkenal pada masa Mughal dan Rajput, namun ada versi yang lebih awal yang muncul dari abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Pedangnya memiliki satu sisi yang tajam dan sedikit melengkung, cocok untuk tebasan yang cepat dan kuat. Panjangnya sekitar 70 hingga 85 cm. Pedang ini terbuat dari baja berkualitas tinggi yang kuat dan tajam. Para pelancong dari Arab, Persia, dan Eropa memuji kualitasnya. Gagangnya memiliki desain yang unik. Ada pommel bulat agar tidak mudah terlepas dari tangan dan pelindung pendek yang sedikit menurun. Beberapa gagang terbuat dari kuningan atau baja dan dihiasi dengan ornamen seperti emas atau perak. 6. Jian dari dinasti Tang di Tiongkok biasanya memiliki panjang 70 hingga 90 cm. Ini dibuat menggunakan teknik pembuatan baja yang lebih maju. Logamnya dilipat-lipat untuk meratakan karbon dan menghilangkan kotoran. Meskipun tidak sampai ribuan kali, pelipatan yang cukup sudah cukup untuk mendapatkan kualitas yang tepat. Ada pelindung dan pommel yang terbuat dari perunggu, besi, atau baja. Pada beberapa pedang terdapat cincin bulat di ujungnya. Itu adalah desain yang terkenal pada masa itu. Mereka yang memiliki status tinggi memiliki dekorasi emas, perak, atau giok. Ini digunakan oleh infanteri maupun kavaleri. Seiring waktu, gaya peperangan berubah. Kavaleri menjadi semakin penting. Karena itu, dao menjadi lebih praktis. Sebuah pedang melengkung yang memiliki daya tebas lebih kuat. Secara perlahan menggantikan jian di medan perang. Namun pedang ini tidak hilang. Sebaliknya, jian menjadi simbol kebijaksanaan dan disiplin, serta sering dikaitkan dengan para cendekiawan dan seni bela diri. Pugio milik bangsa Romawi. Panjangnya sekitar 18 hingga 28 cm. Pada awalnya, pugio terbuat dari perunggu, namun kemudian beralih ke besi dan baja agar lebih kuat. Pegangannya terbuat dari kayu atau tulang dan dipasang pada pangkal bilah menggunakan pin logam. Guard dan pommel biasanya terbuat dari perunggu atau besi dan seringkali memiliki ukiran. Untuk mereka yang berpangkat tinggi, versinya lebih detail. Ada pujo yang dihiasi dengan perak dan memiliki sarung yang indah. Sarungnya memiliki rangka logam dan desain seperti spiral serta pola geometris. Ada juga cincin untuk menggantungkan di ikat pinggang. Tapi ini bukan hanya untuk bertarung, ada juga nilai simbolisnya. Para pejabat ini digunakan sebagai tanda otoritas mereka. Menurut Plutark, yang digunakan untuk membulunya adalah pugio. Namun, pada akhir abad ke-2 Masehi, senjata ini perlahan-lahan mulai tidak digunakan lagi oleh militer. Nomor 4, pedang dengan cincin di ujung gagang dari Tiongkok pada masa negara-negara berperang. Ini adalah masa peperangan hebat sebelum Tiongkok bersatu. Desainnya memiliki berbagai fungsi untuk keseimbangan, dekorasi, dan simbol. Ada versi yang bermata satu dan ada juga yang bermata dua. Yang bermata dua mirip dengan jian.
Sedangkan yang satu lagi seperti versi awal dari Dao, panjangnya sekitar 60 hingga 80 cm. Untuk masa itu pembuatannya sudah tergolong maju. Pembocoran perunggu dan penempaan besi digabungkan. Pada beberapa bilah terlihat lapisan-lapisan yang bertumpuk. Itulah sebabnya pedang ini kuat dan fleksibel. Banyak yang ditemukan di makam orang kaya. Ada juga dekorasi seperti emas, perak, dan pirus. Benda-benda ini juga bisa ditemukan pada karya seni kuno seperti cermin dan patung kecil. Nomor 3, kopis Makedonia, sebuah pedang melengkung yang digunakan oleh para prajurit Alexander Agung. Panjangnya sekitar 50 hingga 70 cm. Seperti kopis lainnya, berat bilahnya berada di bagian depan. Oleh karena itu, setiap ayunan sangat kuat, terutama saat digunakan oleh seseorang yang menunggang kuda. Bagian belakang bilahnya tebal dan mata pedangnya melengkung. Karena itu, tebasannya dalam dan terkontrol. Senjata ini dikenal di berbagai tempat, sering dibandingkan dengan falkata. Tetapi asal-usulnya berbeda. Copis lebih ramping dan lebih cocok untuk kavaleri, sedangkan falkata lebih berat dan cocok untuk infanteri. Lama-kelamaan, pedang ini juga digantikan oleh pedang lain seperti sifos. Namun bilah melengkung tetap populer di kalangan kavaleri di berbagai belahan dunia. Nomor 2, Dao dari dinasti Song di Tiongkok. Mereka menggunakan teknik di mana bagian tepinya keras dan bagian belakangnya fleksibel. Berbagai lapisan baja juga digabungkan agar lebih kuat. Ada berbagai bentuk, ada yang lurus, ada yang sedikit melengkung, dan ada yang sangat melengkung untuk kavaleri. Pegangannya biasanya berbentuk oktagonal atau oval, dibalut dengan kulit atau tali. Untuk orang kaya, ada juga dekorasi seperti desain naga, simbol kekuatan. Nomor 1, Tachi dari Jepang. Pedang ini muncul pada periode Heian dari tahun 794 hingga 1185 Masehi. Disinilah pembuatan pedang di Jepang mulai berkembang pesat. Panjangnya sekitar 70 hingga 85 cm. Pedang ini memiliki lengkungan yang jelas, tidak seperti pedang lurus sebelumnya. Lengkungan ini dibuat untuk kavaleri sehingga lebih mudah menebas saat menunggang kuda. Teknik yang paling penting di sini adalah pengerasan diferensial. Bagian belakang bilah dilapisi tanah liat sebelum dipanaskan. Jadi, bagian tepi pedang menjadi keras dan tajam, tapi bagian belakangnya tetap fleksibel. Ada juga penggabungan berbagai jenis baja untuk mendapatkan kekuatan dan fleksibilitas yang tepat. Pegangan terbuat dari kayu yang dibalut tali atau kulit. Sarung pedangnya terbuat dari kayu yang dilapisi lak, kadang-kadang diberi tambahan dekorasi. Tachi adalah awal mula tradisi pedang melengkung di Jepang, yang kemudian berkembang menjadi katana. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena teknologi dan sejarah yang dibawanya. Dan di sini terlihat betapa hebat dan cerdasnya manusia dalam membuat senjata.